seorang guru yang selalu kita rindukan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Saya minta sambutannya Ibu G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTSDN Sebani dan yang saya hormati Ibu Berta Setiana selaku Sekjen 10 Kota Pasuruan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah pada siang hari ini telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi hasil nyata modul 1 IPK 4 tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada hari ini nanti Ibu Berta Setiana akan berbagi ilmu kepada kita. Marilah kita simak, kita ikuti, mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu dari Bu Berta selaku CGB Angkatan 10 ini kita bertambah wawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di UPT SDN Sebani. Monggo Bapak dan Ibu kita ikuti, kita simak bersama, yaitu diseminasi hasil nyata tentang menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Berta Setiana SPD. Ibu Berta Setiana SPD selaku CGP Angkatan 10 Kota Pasuruan. Kepada yang terhormat Ibu Berta dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas dukungannya. Oke, sekarang saya mulai. Di sini saya ingin berbagi. Kita akan berdiskusi bersama. Saya berdiri di sini bukan karena saya bisa. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih mampu atau lebih hebat, karena di sini masih banyak senior saya yang jauh lebih hebat dan lebih lama berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi mari kita berdiskusi bersama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mari kita belajar bersama-sama. Selamat datang buat para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini, ini sudah merupakan suatu dukungan yang sangat berarti buat saya. Tanpa ada jenengan semua, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di sini. Nah, sekarang kita akan ice breaking. Anak-anak kecil biasanya suka tembak-tembakan. Ketika saya bilang "Dor", kaget ya, langsung dijawab "Dor", gitu. Siap? Coba "Dor", lebih semangat lagi "Dor". Ketika dornya 2 kali, jawabannya sama angkat tangan. Gitu ya. Artinya kena. Siap? Dor. Kena semuanya. Sekarang tak tembak 3 kali coba. Dor. Bisa
ditembak 1 kali sama ibu kepala sekolah misalkan, dor, ditangkap dengan semangat, kita balas, dor, kita berikan aksi yang nyata dengan antusiasnya. Kemudian ibu kepala sekolah mempercayai kita lagi, akhirnya ditembak 2 kali Bapak Ibu. Dor, dor, apa yang terjadi? Aku lagi. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian 2 kali ternyata Bapak Ibu ini tidak seperti yang dibayang, lebih semangat actionnya itu. Jadi ditembak 3 kali sama ibu kepala sekolah. Dor, tidak kena. Akhirnya lari. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika diberi tanggung jawab, mari kita berkolaborasi bersama. Kita tunjukkan bahwa UPT SDN Sebani ini bisa. Kita berjaya bersama-sama, melangkah bersama. Sebelum memulai tentang budaya positif, saya punya beberapa pertanyaan pemantik juga. Anda dengan pertanyaan ini, yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau bukan? Tidak setuju? Benar? Iya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu di sini sudah berkomitmen tidak akan menghukum murid. Siap? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Ketika anak misalkan telat dihukum, suruh bersihkan halaman, apakah itu membuat anak disiplin? Tidak. Kenapa tidak? Katanya tidak. Iya. Kenapa Pak Dendra mungkin bisa menyampaikan alasannya? Kenapa dengan menghukum anak dengan menyapu halaman itu tidak bisa membuat anak disiplin? Terima kasih serta kenapa tadi dengan hukuman menyapu itu tidak tepat, karena ini anak-anak ya itu mintanya itu di alam ya. Kalau kita dikerasi anak itu main keras, makanya kita sebagai guru itu kita bisa memposisikan kita itu sebagai apa. Jadi ada satu ingat di jangan itu anak-anak itu masih butuh proses sehingga nantinya ngerti dewe. Kalau dihukum itu anak itu tidak akan jerah. Jadi kita kalem, kita beritahu, kita bicara, ini sama-sama ini gitu. Saya kira itu betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Dendra. Tepat sekali Bu. Jadi kita tidak akan mampu mendisiplinkan anak dengan menghukum. Mungkin anak hanya merasa ketakutan saja dengan kita. Jadi ketika saya datang, mereka tertib. Ketika saya nggak ada, apa yang terjadi? Muar lagi. Nah, itu efek dari hukuman. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya atau tidak? Ya. Kompak sekali. Kenapa tidak Pak Bas? Karena dengan penghargaan anak hanya mengharapkan ingin dapat penghargaan terus dan juga bisa membuat iri yang lain. Wow, tepuk tangan. Luar biasa. Bapak senior kita sudah mantap dengan jawabannya. Ternyata dengan penghargaan itu sama aja kita menghukum anak. Jadi anak hanya arep-arep dalam bahasa Jawa dulu ya. Aku mau belajar biar juara 1 supaya dapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Nantinya jatuhnya akan seperti itu. Kalau nggak ada hadiah, apa yang terjadi? Nggak mau belajar. Jadi nanti apakah nanti ada yang mau ngasih hadiah juara 1, 2, dan 3? Tidak. Kompak? Kemudian kembali? Iya, kompak ya. Karena dengan pemberian penghargaan itu tadi mampu membuat anak itu merasa
Ya, gitulah. Jadi belajarnya hanya kalau nunggu dapat hadiah. Mungkin nanti bisa ngasih hadiahnya kalau udah kelas 6 aja Bapak Ibu ya, udah lulus kasih satu lah yang paling terbaik gitu untuk penghargaan ini. Nah, ini beberapa konsep utama tentang modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir penutup tentang segitiga restitusi. Oke, sudah sampai yang pertama Bapak Ibu. Kita mulai pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa sih itu? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menuju profil pelajar Pancasila. Masih ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Masih coba kita nyanyi bareng-bareng profil pelajar Pancasila. Siap? Ada yang mau mimpin di depan? Saya aja wis. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata hafal luar biasa. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini tidak semua anak dipukul rata. Mungkin apa bosan? Iya, anak itu berbeda-beda. Betul? Ya, sehingga kita memunculkan adanya apa itu? Kembali ke tadi, dalam contoh pekerjaan. Nah, profil pelajar Pancasila tentunya setiap anak itu punya keunikan masing-masing, punya ciri khas sendiri-sendiri, sehingga kita harus mampu menciptakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita fasilitasi anak-anak dengan hal tersebut. Jadi yang sukanya gerak, oke, kita buatkan yang kinestetik. Yang sukanya mendengar, yang kita carikan seperti video pembelajaran supaya anak bisa mendengarkan juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Zaman kita dulu apakah sama dengan anak-anak sekarang? Berbeda. Ya, saya dulu ketika tahun berapa ya, saya TK itu 90-an. Nah, di TK saja itu saya sudah merasa ketakutan kala itu. Kuku saya panjang karena ibu saya tidak sempat motongi, soalnya ribet ngajar murid itu. Jadi anaknya nggak dipotongi kukunya. Habis itu sampai sekolahan gemeter Bapak Ibu. Kenapa gemeter? Soalnya gurunya bawa penggaris panjang, takutnya dipukul. Itu paradigma zaman dulu, sehingga anak-anak nggak mau melanggar ya. Akhirnya berangkat ke sekolah, kukunya bersih semua, nggak ada hitam-hitam, nggak ada tanah-tanah, kan anak kecil suka main tanah gitu ya. Itu zaman dulu dengan bawa penggaris panjang ke depan, ayo periksa kuku, udah rebutan semuanya, kukunya udah bersih semua. Zaman dulu, sehingga terciptalah generasi seperti kita sekarang Bapak Ibu. Tetapi kita sekarang jangan samakan dengan yang zaman dahulu. Kalau anak sekarang dibawa ke penggaris, Bapak Ibu kelas 1 ya, kira-kira nangis nggak? Nah, nangis besoknya masuk sekolah? Tidak. Siapa yang disalahkan? Gurunya.
guruku keren, aku dibawa ke garis, Bu, aku gak gelem, Bu, nangis di rumah. Itu zaman sekarang. Jadi ketika kita menyambut paradigma baru, janganlah kita menghukum anak seperti itu tadi. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kesalahan-kesalahan teori kontrol yang terjadi pada zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu di sini ini bukan mengontrol murid. Kita nggak bisa memainkan murid ya. Aku pingin muridku koyok ini. Bisakah seperti itu? Terus kita nyetir mereka. Bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Biarkanlah anak-anak dengan kodratnya mereka. Mereka itu waktu usia SD itu waktunya bermain. Ya udah lepas saja bermain. Tetapi tetap kita pantau. Kita sebagai manajer harus memantau, bukan hanya dibiarkan saja. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah dengan anak-anak dibentak, diberi penguatan di depan kelas, misalkan kelas seperti video yang sudah disaksikan tadi, terus berdiri di depan, terus dilempar-lempari kertas, gurunya hanya tanya, kenapa kamu telat, tapi hanya marah-marah saja, tidak memberi waktu anak untuk bicara. Nah, itu penguatan seperti itu apakah efektif buat anak-anak? Tidak efektif. Mari kita menuju paradigma pembelajaran yang terbaru ini. Kemudian, memberi kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Bisakah seperti itu? Tidak juga. Kenapa kok tidak? Terus dari tadi jawabannya ini. Nah, iya, karena anak itu ketika kita buat mereka jelas saja, buat mereka bersalah saja, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Pasti, Allah cuma gitu aja. Pasti aku besok renang dulu, nek ditakoni tok maneh. Kenapa kamu tadi telat? Besok jangan telat lagi ya. Nanti ujung-ujungnya pasti seperti itu. Itu kurang baik ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bolehkah kita sebagai guru memaksa anak-anak? Nah, tidak Bapak Ibu. Anak itu biarkanlah mereka dengan keunikannya mereka masing-masing. Kita hanya sebagai manajer ini mengawal, memantau dan memberi fasilitas. Nah, berikut perubahan paradigma, stimulus respon, serta teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, ini di sini dijawab. Pada stimulus respon dan teori kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa Bapak Ibu yang mengontrol diri itu sebenarnya? Anda, diri sendiri ya. Jadi bukan orang lain yang mengontrol. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
berpikir itu kalau menang ya menang. Ibu, ketika tak panggil ibu jawabnya iya, gitu ya. Bisa cek mantu, bu tak tolong kan mau ibu, sabar. Ibu, ibu. Oke, bapaknya nanti aja tak sama terakhir. Sekarang kita sampai yang kedua tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini apa betul? Apa sih itu disiplin? Ada yang mau berpendapat? Melakukan kegiatan tepat waktu. Betul. Nah, jadi datang tepat waktu, boten terlambat, betul nggih. Tetapi pada kenyataannya apa di SDN Sebanyak? Anak-anak masih ada ya terlambat. Kenapa ya seperti itu ya? Terus ada juga yang datang ambil lari-lari nang kelas seperti pesan, aku takut dimarahin sama dia misalkan ya. Janganlah seperti itu. Anak-anak datang hanya karena takut oleh gurunya. Tapi marilah kita buat mereka nyaman. Mereka itu datang karena rindu kepada kita, bukan karena takut dimarahi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ada berapa elemen tadi profil pelajar Pancasila? Nah, itulah yang kita tuju bersama. 6. Oke, ternyata nggak ngantuk tadi tak biarkan ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, jadi sadar guys tepatnya, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi mari kita bersama-sama menerapkan disiplin positif, bukan disiplin aja atau positifnya. Jangan kita kasih mereka sogokan, jangan kita ancam mereka seperti itu. Kita harus membuat mereka nyaman. Bapak, Iya. bapak. Iya. Oke. Ini selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia ini tentu punya kebutuhan. Berikut kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bapak. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan untuk mengendalikan
kebutuhan dasar manusia. Kita wajib memenuhi kebutuhan anak-anak di kelas. Ada poin-poin ini, Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, pasti orang itu bertingkah atau berlaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Misalnya, murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum oleh bapak ibu guru. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalannya saja. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar dia bahwa nilai kebajikan itu ada pada dalam dirinya. Nah, inilah setelah saya petakan poin 1, 2, dan 3. Apakah sudah betul? Yang poin 1 dan poin 2 itu termasuk motivasi eksternal. Mereka didorong oleh orang luar. Nggih napa boten? Nggih. Orang luar mendorong kita karena takut dihukum sama hanya ingin diberi penghargaan. Itu dari eksternal. Sedangkan motivasi internalnya sadar bahwa dirinya ini punya nilai kebajikan yang bagus. Mana Bapak Ibu yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian? Perilaku anak-anak itu karena motivasi eksternal kah atau karena motivasi internal? Internal, tepat sekali. Mari kita bersama-sama menyemangati anak-anak supaya muncul motivasi dari dalam dirinya anak-anak sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Seperti tadi Bapak Ibu, boleh kasih hadiah, tapi ya ojo tiap itu tiap kemudian kalau kasih hadiah itu juga mensewu Bapak Ibu, jangan yang ranking 1, 2, dan 3 saja. Semua anak itu hebat, semua anak itu punya potensinya masing-masing. Jadi kalau niat memberi hadiah, silakan satu kelas diberi rata semua. Supaya apa? Gak ada yang nangis. Saya pernah waktu itu di kelas 2 Bapak Ibu, ada yang sebelum rapotan itu japri ke saya, Bu, ngapunten, Bu Berta kemarin buat satu saja hadiah ya. Iya Ibu, saya Ibu. Ini anak saya kalau gak dapat hadiah itu nangis. Sedih kan kalau seperti itu ya. Jadi kalau ngasih hadiah silakan semua diberi hadiah satu kelas. Jadi tidak ada yang namanya rasa iri ataupun kecewa. Kalau dapat hadiah semua senang bosan. Senang. Nah seperti itu. Iya ya. Lanjut next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dan penghargaan ini tadi membuat disiplin menjadi gagal. Jadi janganlah kita menghukum anak ataupun memberi penghargaan. Kenapa seperti itu? Karena hukuman itu menyakitkan, membuat anak merasa tidak nyaman. Murid takut, ya ada yang memaksa di kelas. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya ujung-ujungnya. Kenapa boten? Akhirnya kalau anak berbuat salah, singitan, ditutup-tutupi. Oh, coba guru kok, aku dihukum. Kenapa boten? Iya, jadi janganlah kita menghukum anak. Murid merasa rendah dirinya. Kemudian penghargaan
juga tidak efektif meskipun niat kita baik ingin memberi hadiah. Karena penghargaan ini merusak hubungan, bisa membuat sifat apa tadi bahwa iri teman lainnya. Ada itu loh dapat hadiah, aku gak tahu juga enak hadiah nang bubeta, aku gak mereka terus bubeta terus. Awas. Nah, biasanya ada yang seperti itu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Anak kalau sudah diberi embel-embel hadiah, ketika hadiahnya buru-buru habis, apa yang terjadi? Males. Iku loh permennya bukan kali habis di meja. Aku kok gak dikasih permen gak jawab aku nih. Itu yang terjadi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, siapa yang di kelas masih ngasih ranking-rankingan? Nah, udah. Oke, ketika nanti ditanya sama wali murid, terus di Bapak Ibu jawabannya. Kita kompakkan satu ke bawah ini. Tidak ada ranking Bapak Ibu. Semua anak itu hebat. Semua anak itu betul sekali. Apa lagi Bu? Yang berbeda. Kelebihannya berbeda-beda. Jadi jangan kasih ranking Mas yuk dipaksa waktu lombok, gak usah dikasih. Udah Bapak Ibu ya, kita kompak sampaikan bahwa sekarang ini kurikulum merdeka tidak ada yang namanya ranking. Semua anak itu hebat, semua anak itu punya bakat masing-masing. Merampas hak menghargai dirinya, itulah tadi dari identitas gagal. Lanjut, berikut konsep disiplin dengan identitas sukses. Next. Ketika disiplin itu bisa dikatakan sukses jika kita sudah menerapkan yang namanya bukan hukuman Bapak Ibu ya, hukuman itu ganti namanya jadi konsekuensi dan restitusi. Tentunya ini sudah tidak asing ya, di PMM sudah ada babnya. Ada yang sudah menyentuh tentang restitusi? Belum. Oke, kalau belum kita dalami lagi. Konsekuensi itu seperti apa sih? Konsekuensi itu baik, tetapi hanya untuk jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan serta stimulus respon, bukan kontrol. Murid menghormati peraturan, jadi dia hormat pada peraturan nanti jika kita menerapkan konsekuensi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tidak lagi dia berpikir di rumah, aduh aku mau mari dipukul tanganku gara-gara buku panjang. Bu guru, lapor sih aku kok dipukul gini. Itu jika kita dihukum. Tetapi jika konsekuensi itu kan tidak dihukum langsung ya, masih diajak ngobrol. Jadi kira-kira kalau sudah diajak ngobrol, selesai nggak perasaan masalahnya di pikirannya? Selesai, nggak ada lagi yang merenungi lagi di rumah atas kesalahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya restitusi. Murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi benar-benar itu tanggung jawabnya dia perilakunya itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tidak lagi jangka pendek ya Bapak Ibu. Karena di sini restitusi itu kesadaran. Kalau sudah sadar, pastinya kita akan seterusnya sampai di satu waktu kita sadar bahwa itu tidak baik. Lanjut, murid menghormati dirinya dan orang lain, jadi tahu teori kontrol. Yang memegang diri, yang memegang kontrolnya siapa? Akhirnya diri sendiri, tidak lagi dari luar, bukan eksternal, melainkan internal. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Lanjut, next. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Seperti tadi diapakan? Dipukul, sakit, bosan, sakit. Sedangkan kalau konsekuensi, itu mereka sudah tahu bahwa memang sesuatu itu harus terjadi. Kalau misalkan buku panjang, apa yang terjadi? Ya guruku marah, tapi tidak sampai.
hukuman itu untuk jangka waktu yang sangat lama, pasti diingat-ingat. Saya sekarang sudah tahun 2024 Bapak Ibu ya. Ingat saya habis dipukul oleh ibu guru TK saya. Loh, jangkanya sangat panjang sekali ya. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya jangka waktu yang jangka pendek. Nah kan, oh cuma dibilangi gitu, terus dia mengerti. Itu kalau konsekuensi. Akankah dia ingat sampai nanti tua? Bosan, jangkanya hanya pendek kalau konsekuensi. Oke, inilah perbedaan hukum dan konsekuensi. Lanjut, next. Nah, ini sudah saya petakan identitas gagal serta identitas sukses. Kira-kira Bapak Ibu UPT-SDN Kedari ini mau menduduki yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yakin? Insya Allah. Oke, kita berusaha ya Bapak Ibu ya, bersama-sama kita merestitusi anak-anak. Tidak ada lagi yang namanya menghukum. Di sini Bapak Ibu, menghukum itu bukan hanya memukul loh ya. Pakai kata-kata yang keras. Wah, kamu itu. Jangan seperti itu. Itu termasuk hukuman atau bukan ini? Ya, betul. Itu yang diharapkan. Kita sebagai manajer ya, apalagi sekolah dasar, jangan sampai kita menciptakan goresan muka di hati anak-anak yang tidak berdosa ini. Mari kita bersama-sama dielus-elus kata Pak Tendra tadi ya. Oke, siap ya. Kita harus mampu merestitusi, bukan menghukum. Next. Yuk kita tebak bersama-sama. Yang pertama, ada tindakan guru. Silakan dijawab, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena apa? Hukuman. Yakin hukuman? Oke, hukuman jawabannya. Kita kunci nomor 1. Hukuman. Bisa diedit? Bisa? Kunci. Lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita kunci jawabannya. Itu sudah ada titik-titiknya, tinggal klik ini di bawahnya itu ada titik-titik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Iya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Setuju? Oke, kunci konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Oke, kunci konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Oke, hukuman. Yakin ya jawabannya Bapak Ibu ya? Yakin. Ternyata kita sudah paham. Coba sih kita cek jawabannya. Apakah sudah benar atau belum? Berikan penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol
konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, tadi pasti bertanya-tanya, apa sih restitusi? Kok restitusi aja? Ini dia pengertiannya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid itu bisa dengan menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, jadi bukan dari eksternal. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau hanya bertindak saja, anak-anak pasti nunggu dilihat. Ya, ada gurunya baru bertindak. Kalau yang namanya karakter, meskipun tidak ada gurunya, kira-kira apa yang dilakukan? Ya tetap dilakukan. Ya, jadi beda ya. Bukan membentuk tindakan, tetapi kita harus membentuk karakter. Restitusi fokus pada solusi. Janganlah kita memberi hukuman. Ayo kita bersama-sama mencarikan solusi bersama-sama atas murid kita yang memiliki sebuah permasalahan. Next. Ini contoh sebuah penanganan kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Sudah saya beri contoh, ada 3 tindakan: hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Contoh penanganan kasus menggunakan restitusi. Ketika ada murid yang sering tidak mengerjakan PR, hukuman. Ketika guru itu menghukum, pasti guru menghukum murid tersebut hormat bendera 10 menit. Jangan PR keluar. Ketika bendera hormat 10 menit, itu namanya hukuman. Guru marah dan murid menjadi apa? Takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Tadi konsekuensi jangkanya bagaimana? Pendek, berarti masih belum sadar ya, belum sadar betul maksudnya. Ketika kita merestitusi, disitulah yang kita harapkan. Guru akan menanyakan keyakinan kelas, digiring ke keyakinan kelasnya. Dirinya akan membantu murid menyelesaikan masalah guru nantinya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi anak benar-benar sadar kita giring. Apa keyakinan kelas kita? Apakah ada mengerjakan tugas tepat waktu? Oh iya ada, mengerjakan tugas. Terus kenapa kamu kok tidak mengerjakan tugas? Ditanyai bapak ibu, jangan tiba-tiba disuruh keluar. Kalau yang itu disuruh mari ya. Tiba-tiba murid tadi ngomong betul, jangan ibu ya. Mas ya serepot apapun kita, monggo ditanya dulu anaknya. Kenapa? Nah, gitu ya. Itulah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira mana yang baik bapak ibu? Restitusi. Udah ya, udah tak tanya berkali-kali, jawabannya sama. Mantap. Lanjut next. Seorang guru ini kita bisa menduduki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yaitu dengan suara yang tinggi sehingga murid mungkin bisa marah nantinya kepada kita. Ada yang dendam atau bersifat agresif sehingga bisa menyalahkan orang lain. Kemudian pembuat rasa bersalah dengan suara guru yang memelas,
bersalah. Tetapi murid merasa gagal dia dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, serta berbohong. Ketika anak sudah dibuat merasa bersalah, ya nantinya dia pasti akan menutup-nutupi, akan berbohong. Contohnya, anak tidak mengerjakan PR, ya karena sama gurunya dipanggil, diajak ngobrol, kebetulan kalimatnya itu gitu kan. Kemudian dia mencari alasan akhirnya, kalau hanya dibuat rasa bersalah. Aku alasan wes, iku mati lampu. Berbohong nggak nanti? Berbohong. Jadi posisi pembuat rasa bersalah ini kurang baik, ya. Kemudian sebagai teman, dengan ada suara yang akrab, ramah dan bercanda, murid nanti hanya akan diam saja mendengarkan gurunya, soalnya dianggap apa gurunya? Teman. Bolehkah kita memposisikan diri sebagai teman kemudian? Nah, ya, soalnya nanti kita hanya akan apa? Didengar saja, dia tidak akan punya inisiatif, ya. Ya bolehlah sesekali, tapi jangan sering-sering nganggap anak murid itu sebagai teman, ya. Kalau keseringan kita memposisikan diri sebagai teman, hancur Bapak Ibu, nggak ada unggah-ungguh nanti. Kemudian pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuhnya formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Biasanya dengan suka administrasi lengkap, ada anekdot di kelas, ada catatan perilaku anak tidak baik hati berbino dicatat di sini. Nah, orang yang sebagai pemantau dia pasti megang buku kemana-mana. Loh, buku ini loh, ini loh nggak gawe topik, nggak gawe dasi, tak celok aja. Terus diberi konsekuensi. Kurang tepat ya perilaku sebagai pemantau ya. Benar bagus, kita memantau bagus, tapi jangan hanya dipantau saja. Masih ada tingkatan yang lebih bagus lagi, yaitu sebagai manajer. Apa itu manajer? Dengan suara yang halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian guru membantu siswa untuk bertanggung jawab mencari sebuah solusi atas masalah yang akan menguatkan watak atau karakter. Jadi yang namanya manajer itu membentuk apa? Karakter, watak, bukan hanya sekedar tindakan. Oke, siap. Lanjut, next. Oke, sudah ternyata. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, pasti akan muncul kalimat patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu jika posisinya sebagai penghukum. Jika membuat rasa bersalah, maka kalimat yang keluar dari guru yaitu, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Itulah jika posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Posisi yang keempat, yaitu guru sebagai pemantau. Kalimat yang akan diucapkan yaitu, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itulah tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini 5 posisi kontrol sudah saya petakan berdasarkan identitas gagal, identitas berhasil. Oke, ini ya. Oke, posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita dikatakan gagal jika kita menduduki posisi penghukum dan pembuat
bisa dikatakan sukses jika kita menduduki posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tetapi ketika pada posisi teman serta pemantau itu masih ada pada motivasi apa? Eksternal, dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Tetapi kita kalau sudah menduduki posisi manajer, kita sudah mampu menerapkan ke anak-anak, menumbuhkan perilakunya dengan motivasi internal. Tebak-tebakan lagi Bapak Ibu. Coba ditebak pertanyaan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dia termasuk posisi apa ya? Penghukum. Oke, penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa itu? Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Teman apa sih? Teman. Oke, teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Termasuk apa? Termasuk apa? Penghukum? Atau apa? Pemantau? Ayo apa yo? Ayo apa yo? Jawab aja. Pemantau katanya, pemantau. Ya, pemantau. Jawab pemantau nih. Yang ke-5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Kita cek bersama. Apakah sudah tepat? Apakah kita sudah satu visi? Apakah sudah satu pemahaman? Oke, kita kunci buat jawabannya. Slide ke-26. Keluar, ternyata yang pertama itu pembuat merasa bersalah karena ada kata-kata kecewa. Saya kecewa sekali. Nah, jadi pembuat merasa bersalah. Yang kedua tadi sudah betul, yang keempat tadi sudah, yang ketiga betul, yang keempat benar. Hebat ternyata. Betul. Yang terakhir betul. Oke, tepuk tangan dong. Hampir sempurna Bapak Ibu. Kita sempurnakan, kita rapatkan lagi di materi berikutnya. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Di kelas siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Oke, hampir semuanya sih. Yang belum nanti kita buat bersama-sama. Mengapa sih tidak dituliskan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Gini, materinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo, kenapa Bapak Ibu di sini kalau keluar pakai helm? Biar selamat. Terus, apalagi alasannya kenapa? Biar tidak ditilang polisi. Terus, untuk melindungi diri sendiri. Ada lagi alasannya? Karena peraturan loh ya. Jadi beragam jawabannya. Kalau hanya karena peraturan, pasti itu pakai helmnya karena motivasi apa tadi? Eksternal. Tetapi kalau sudah menjadi membentuk sebuah karakter, sadar bahwa itu buat keselamatan dirinya sendiri, bukan karena etilang, bukan karena polisi. Nah, itu barulah yang dinamakan motivasi dari dalam
diri. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi tidak disebut peraturan kelas ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian sebuah peraturan. Sudah zaman Bapak Ibu ya peraturan kelas ya. Jadi yang ada peraturan kelas di kelasnya monggo dicopot, kita buat bersama-sama yang namanya keyakinan kelas. Kita ajak bicara anak-anak ya. Ini nanti Bu Berta jelaskan cara membuat keyakinan kelas. Nah, sebuah peraturan itu nanti meningkat menjadi sebuah keyakinan. Dengan adanya keyakinan kelas akan muncul yang namanya lingkungan positif. Di lingkungan yang positif akan terbentuk sebuah budaya positif. Next. Dan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Sudah Bu Berta terapkan di kelas 5. Pertama, kita diskusi dulu tentang peraturan. Setelah diskusi tentang peraturan, barulah kita merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan dan menempel keyakinan di kelas. Ini videonya bisa dilihat sebentar, cuma 1 menit. Nah, ini setelah itu setelah berdiskusi, diskusinya masih panjang. Setelah berdiskusi, anak-anak mulai menulis, Bapak Ibu, menulis di selembar kertas tadi tentang keyakinan apa yang ingin dianut, yang ingin biar senang dilihat. Nulis semuanya ya, buat tenang tuh murid saya. Terus ditempel Bapak Ibu keyakinannya di kelas. Gampang kan Bapak Ibu buat keyakinan kelas? Gampang. Bisa ditindaklanjuti? Bisa. Next. Tahun ajaran baru ya betul. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, pembentukan kelas itu lebih abstrak dari sebuah peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. 3, dibuat dalam bentuk positif. 4, sedikit saja supaya mudah diingat. Poin-poinnya aja yang penting. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas supaya mudah diterapkan. Jangan membuat keyakinan yang sekiranya susah untuk anak-anak. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di garis institusi itu cara melakukannya ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita validasi dulu. Setelah itu, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita cari solusinya bersama. Baru kita menuju langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, dari situ kan muncul sebuah apa? Solusi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini contoh dari kasus restitusi. Yuk kita simak bersama video kasus ditangani dengan menggunakan restitusi. Sudah dapat lembaran semua? Ya. Itu tadi latihan matematika. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ajukan tangan untuk bertanya.
kelompokkannya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Anak-anak asik mengerjakan soal matematika di pagi hari. Tiba-tiba, Vino mulai mengganggu Adit. Mereka asyik saling mengganggu dan bercanda, sehingga teman-teman mulai merasa terganggu oleh kegaduhannya. Semakin asyik, semakin ramai, sehingga Bu Berta mulai menghampiri Vino dan Adit. Bu Berta meminta Vino dan Adit untuk menemui Bu Berta ketika jam istirahat. Tahap pertama dilakukan menstabilkan identitas. Sudah tahu kenapa Bu Berta panggil ke sini? Tidak tahu. Masih ingat apa yang dilakukan Mas Vino tadi saat pembelajaran di kelas? Iya, apa coba? Siapa yang diganggu oleh Mas Vino? Boleh saja iseng, boleh saja bercanda. Bu Berta tidak melarang. Apalagi Bu Berta juga suka bercanda. Tahap yang kedua dilakukan validasi tindakan salah. Kira-kira tahu tidak Mas Vino, waktu iseng atau bercanda itu di waktu kapan? Tahap terakhir pada restitusi yaitu dilakukan menanyakan keyakinan. Yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Iya apa? Tidak boleh mengganggu teman. Berarti jika mengganggu atau menjauhi teman saat pembelajaran berlangsung, itu perbuatan yang benar atau kurang benar Mas Vino? Sudah tahu ya, itu kegiatan atau perilaku yang kurang benar. Sekarang apa yang akan Mas Vino lakukan kepada Mas Adit? Minta maaf kepada Mas Adit dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Baik, sekarang Mas Vino silakan minta maaf kepada Mas Adit. Saya minta maaf ya karena telah mengganggu tadi. Mas Vino, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi mengganggu teman dan pelajaran berlangsung. Saya minta maaf ya Bu Berta. Iya Mas Vino, lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Dalam penyelesaian masalah menggunakan restitusi, guru harus menduduki sebagai manajer supaya anak memiliki motivasi perilaku dari diri sendiri atau motivasi internal. Dari motivasi internal tersebut diharapkan anak memiliki karakter yang baik di masa sekarang hingga di masa yang akan datang. Berikut tanggapan siswa yang telah ditangani masalahnya dengan menggunakan restitusi. Saya Vino, murid kelas 5A. Saya senang dapat berdiskusi bersama Bu Berta, sehingga saya sadar perbuatan saya salah terhadap Adit. Saya telah mengganggu Adit saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu saya meminta maaf kepada Adit dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Contoh beberapa kalimatnya. Yang pertama, kita bisa menanya anak dengan apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kita menanya anaknya untuk dia menggali solusinya sendiri. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi tidak hanya mengganggu temannya saja. Apakah wajar membuat kesalahan? Anak kecil berbuat salah wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Bisakah kita memperbaikinya? Nah, jadi harus muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tidak tiba-tiba menjustis ya. Next. Nah, sekarang pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menanamkan
budaya positif di sekolah jika yang semestinya menanamkan malah cuek, tidak mau tahu, bahkan berkata dulu juga kita diberikan hukuman, dan sampai sekarang kita berguna. Anak sekarang dimanja, malah menanduk. Apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Setuju boten kalau pertanyaan ini? Tidak. Terus bagaimana dong cara menanamkan budaya positif di sekolah? Monggo, ada yang mau ke depan memberikan jawabannya. Bu Weni, menciptakan sebuah budaya positif, ada yang siap menjawab enggak? Terima kasih Bu Desa, diberi kesempatan. Maksud dari pertanyaan yang ada di layar adalah budaya positif. Jika kita setuju atau tidak, kurang ini. Maksud dari pertanyaan di layar itu tidak setuju. Nah, karena restitusi atau budaya positif atau yang lebih dinamakan restitusi positif, budaya positif, kita sebagai seorang guru tentunya haruslah menanamkan sikap yang lemah lembut. Ya. Kesabaran dan kasih sayang seorang guru harus ditanamkan pada peserta didiknya. Itu setiap hari. Nah, itu sudah termasuk budaya positif. Contoh kecil, menertibkan sebuah kelasnya sendiri. Kelasnya sendiri maksudnya. Apabila kelas itu sudah tertib, timbullah di diri siswa itu sendiri tanpa dilihat, otomatis mereka akan tertib dengan sendirinya. Jikapun mereka itu tertibnya hanya karena dilihat gurunya, mungkin timbul rasa takut. Ya. Jadi tertib itu harus timbul dari dirinya sendiri. Yang tak kalah pentingnya hampir mirip dengan restitusi tadi. Mungkin seperti itu Bu Desa. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ternyata dengan menanamkan budaya positif, katanya Bu Firma itu dimulai dari kelasnya sendiri. Mari kita bersama-sama dimulai dari dalam kelas. Kita tertib anak-anak ya. Tidak hanya ketika dilihat guru keluar pun anak-anak juga harus tetap tertib. Tadi di pojok sebelah kiri saya ada yang mau menjawab juga. Iya Bu Fitri, silakan. Atau minta tolongan Bu Fitri. Menurut saya Bu Desa, tadi kan bagaimana dari kelasnya sendiri. Kalau saya kan perannya sebagai guru mapel nih. Jadi ada kolaborasi. Ya, kolaborasi antara guru kelas dan guru mapel. Itu saja menurutnya. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Fitri. Tepuk tangan. Luar biasa juga dari jawaban Bu Fitri. Jadi juga perlu penting yang namanya berkolaborasi, tidak hanya dari kelasnya sendiri. Mari kita rangkul guru mapelnya. Kita punya guru mapel yang hebat-hebat ya. Ada mapel pendidikan agama Islam serta PJOK. Bisa membuat hati ayem dan badan sehat juga. Next, jawabannya benar. Tentu saja kita semua tidak setuju ya dengan jawaban yang tadi. Karena manusia hidup jika ingin sukses dalam hidupnya itu harus mengikuti yang namanya perubahan. Jangan tetap pada di paradigma zaman dulu. Kita sudah ada paradigma baru. Di dunia ini yang abadi hanyalah perubahan. Hukuman terkadang membuat perubahan positif pada diri anak itu, namun sifatnya hanya sementara. Ibu, iya. Rasa marah dan tidak bersahabat pada yang menghukum itu tidak akan pernah dilupakan ya. Ini tentunya sangat berbahaya. Dengan menanamkan keyakinan kepada mereka tentang tindakan menyimpang yang dilakukan akan berdampak
tambahan. Jadi kita dorong unsur intrinsiknya tadi. Posisi kontrol pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya dalam melakukan kegiatan benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan berperan sebagai manajer, ya, nantinya guru memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh murid bukan semata-mata karena faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, sudah selesai definisi tentang budaya positif. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan positif, budaya positif di sekolah kita. Coba Bapak Ibu merapat kita bersama-sama